Api. Fire gitu. Tasan kata. Jangan mainnya cuma sama Yono. Jadinya nggak cuma berkutat di situ kan. Jadi arahnya tuh jadi nggak jelas gitu. Jadi Tika itu rasanya capek. Apalagi juga Tika kan termasuk bagian dari keluarga ini. Keluarga jahat itu kan. Betul gitu. Walaupun dia sebenarnya juga ini sebenarnya salah. Keluarga gue nih kagak boleh kayak gini ke Biuli. Cuma Tika nih kayak dia bingung gitu loh mau bantuinnya gimana. Pas ini sih pas ada adegan aku ngejedot-jedotin kepala itu aku kenceng. Padahal disuruhnya tuh sebenarnya pelan. Akhirnya agak pusing dan akhirnya muntah. Tapi tetap dibantuin juga sama kru-kru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng cast dari film yang setelah kalian menonton film ini kalian akan mempertimbangkan mau melakukan lebih banyak hal baik atau hal buruk. Api. Fire gitu. Tasan kata. Baru mulai lo ini udah editor sudah repot. Kitab si Jin dan Iliin, teman-teman terima kasih, thank you for being here. Terima kasih buat kerja keras kalian di project yang dari posternya aja berdarah semua ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tak kenal maka kata sayang, kenalkan aku host kesayangannya CGV, namaku Jo Maitimu. Di sebelah kananku sudah ada Amonangan. Sultan, boleh kencengan? Sultan Amonangan. Berperan sebagai Dean. Terima kasih. Kawan. Aku Kawai Labiba berperan sebagai Tika. Bagus, terima kasih. Bagus, jadi ramai benar. Aku Yunita Siregar berperan sebagai Yuli. Aku Dinda Kanya Dewi berperan sebagai Lara. Terlalu ramai nih penonton, bayarannya terlalu Tribun, ramai. teman-teman di tribun ya banyak ya. Tapi ya itulah keempat cast kita dari. Nah, satu lagi. Oh iya. Silakan. Hak nang lai, hak dan Tara Budiman, hak lada Rudy. Editor subtitle ya. Yakna. Keren sekali Rapi Film ya, berhasil mengundang aktor Thailand ya. Hai. Ya. Nana. Berperan sebagai Rudy. Rudy Cup. Berarti nggak bisa bahasa Indonesia ya? Bisa tadi. Bisa. Jangan ribetin gua. Maaf. Ya, teman seru CGV, kenalkan ini. Zoom dong, pakai lensa mahal baru dong. Hai. Bu Ambar ini ibunya Kami. Ibunya 4 anak ini dan istrinya Pak Rudi. Bukan dong. Ini bini gua, Jo. Ini Yang kan bini kirain. gua. Maksudnya Ibu Ambar suka sama yang lebih muda gitu. Enggak. Lu jangan masuk ke film yang lain dong. Ini film kita dulu nih. Iya, oke. Ya. Ini Bu Ambar, teman seru CGV. Kita sekarang ide bener nih, videografer gua nih nurunin mayat nih Bu Ambar nih. Ide. Tapi iya, Bu Ambar ngobrol-ngobrol ya, tapi jangan jawab. Kalau saya tanya jangan jawab ya Bu Ambar. Ntar bingung juga gua. Oke, gua teman ini tahu gua sama podcast ini sudah pernah ngobrol sebelumnya, sama Mas yang di ujung belum pernah. Ini pertama kali kan? Iya. Nah, kalian bawa HP nggak? Iya nggak bawa. Kenapa pengen? Boleh ambil HP, ini pertanyaan mind blowing Pak Tara. Oh gitu. Tapi emang kalau misalnya Jo yang nge-host biasanya gue juga baca modul dulu, ngerjain LKS paling susah soalnya. Oh. Pertanyaan dari Itu dia. CGV Harus susah ada banget. handphonenya. Harus ada handphone karena Iya. gue mau nanya tentang film ini. Oke deh kalau gitu deh. Enggak pakai sinyal, tulis di notes. Ayo silakan, boleh ambil HP di sini. Banyak kerjaan di sini ya. Jo. Mana Jo? Sih lo Jo. Maka dari tadi dong Jo briefingnya. Astaga. Tadi kayak Jo bilang Jo. Saat pakai Iya HP begitu, Jo. memang kok. Ya.
Ya begitulah. Ya namanya juga. Kan ada yang Sekalian kita makan loh. Dimakan Ya yuk. boleh boleh. Boleh boleh. ibu mau Dimakan nggak enak, jangan. enak. Lagi diet, lagi Ayo, diet. ayo. Lagi diet. Jangan Oh, brand udah itu. deh, udah deh. Oke. Jangan brand. Oke, nggak usah, nggak jadi deh. Oh, nggak jadi Bu. Ya nggak jadi. Bu, maaf ya kalau kaki saya di sini ya Bu Ambar ya. Enggak. Buat gak Kak? Muat. Keren, terima kasih. Masuk ke notes sekarang. Oh, oke. Masuk ke notes. Notes. Pertanyaan main bowling kita yang pertama adalah Wah coy, lalu. kenapa gue ngeluarin notes juga ya? Udah masuk notes? Udah. Ya. Sudah, Pak Tara masuk notes? Sudah dong tuh. Kak Lu udah Adinda? masuk tuh gua tuh. Udah? Notes mana nih? Waktu kalian udah lock terus dapat karakter Rudy, Laras, Yuli, Tika dan Dean. Dean. Gambarkan ekspresi kalian waktu mendalami karakter ini pakai emoji. Pakai emoji. Emoji. Buduk. Emojinya mau 20 mau Ini banyak. waktu dapat kabarnya atau pas Wak- pendalaman? Pas pendalaman kalian pas tahu loh Tika tuh begini ya. Oh, oke. Cepat. Wah. Enggak pakai waktu di sini santai. Berapa emoji? Tadi cepet terus santai. Terserah pokoknya gambarkan Berapa ya? perasaan kalian dengan emoji. Apapun ya. Sambil menunggu kita akan susahkan editor dengan memasang lagu-lagu live yang bosen-bosen itu loh. Wow. Lagu-lagu live bosen atau lagu masak-masak Ibu Siska ya. Iya itu. Sambil menunggu. Iya apa sih? Nggak tahu. Bebas. Oh, pokoknya bebas. Oke. Pengetahuan kalian, kepengennya kalian, mendeskripsikan karakter kalian masing-masing. Sudah. Belum. Dulu. Cuma Sultan udah, bener udah Belum. segini. Inilah Sultan yang pertama ya. Pertama, senang-senang. Saya senang dan saya terkejut karena melihat Dean, skripnya. skripnya. Iya, benar. Senang-senang, terkejut. Terus nih setan 2, Eh, setan. Semangat, bersemangat, terobsesi. Setannya bersemangat. Saya, Oh, oke. iya, Set, baru api-api. membakar. Iya, oke. Oke. Ada api di sini. Nyontek Terus? tuh nyontek sih gini doang. Terus ini apa nih? Nah ini muka saya. Lagi ngapain? Lagi, lihat aja nih. Oh, gitu. Oke. Itu berarti ekspresi kamu baca Dean ya? Iya. Oh, Ya oke. hilang. Tika udah? Kurang lebih beginilah. Tika seperti ini, teman seru CJB. Nah, ini Oh, belum kelihatan. Cara gedeinnya gimana sih? kalau aku jadiin title gitu, jadi biar. Set, udah? Tika nih. Nah, kalau ini pertama kali baca skripnya nih. Wow, berat ya. Oke, terus yang kedua? Terus di sini berusaha menjadi Tika yang lempeng-lempeng aja. Tika yang lempeng. Iya, makanya mulutnya gitu. Terus di sini ini sebenarnya ini kaget, cuma ini muka yang ngagetin, jadi bukan muka saya tapi yang ngagetin hantunya gitu. Gitu. Terus saya sebenarnya gitu. Sama yang terakhir hijab. Oh, menarik. Kebayang. Kan pakai hijab. Tika begitu ya, Tika ya. Oke. Yuli sudah? Udah. Sebentar. Yuli ini teman seru CJB. Iya bener. Terima kasih Sultan. Yuli ini awalnya sakit pas baca, terus kok badut sih? Bagaimana penjelasannya? Jadi pas Sakit. baca tuh kayak wow ini apa, agak jadi kayak sumang-sumang dikit gitu loh, kayak tercengang gitu loh dengan stripnya. Habis itu ngebadut aja nih gitu, kayak membayangkan karena perubahannya Yuli tuh yang kayak di luar Nurul gitu ya, di luar akal sehat, jadinya berubahlah menjadi ini apa sih ini teh? Iblis. Iya. Terus ada lipstick, ada lipstiknya juga, itu harus nonton. 17 Kenapa Juli. dia pakai lipstick? Kenapa gitu. Yuli pakai lipstick 17 Juli? Iya. Oke, terus? Terus terakhirnya ini tuh apa ya jelasin? Bahaya. Itu bajak laut. Oh, bukan dong. Bener bahaya atau Bahaya. Harry Potter. Iya bahaya. Tapi ya begitulah, ini pokoknya harus nonton sih, dari lipstick kenapa jadi bahaya gitu. Oke. Laras. ini. Ah, cuma 3 dia. Iya. Kok dia cuma 3 sih? Apa Yang sih lain kita? apa? Punten, maaf.
Pertama kali nerima peran kan? Pertama nerima peran mikir nih. Mikir. Terus itu kayak, oke juga nih. Siap. Ya. Siap. Terus terakhirnya? Oh, Tuh. waktunya cukup. Waktunya cukup, Iya. ya kan? Ya kan? Oke. Siap. Pas. Ini pas. Kalau itu pas nih. Realistis gitu. ini tuh. Iya Jadi benar-benar. kayak mikir, siap, pas. Ini yang terakhir nih, pasti pecah nih jawabannya nih. Hai. Patara. Yang pertama. Banyak banget. Niat memang dia. Yang pertama. Oh, berkata kasar. Enggak. Gua kaget anjay. Oh. Gue dipilih. Iya. Duit nih. Alhamdulillah. Ya. Iya dong. Realistis. Aku senang. Nah ini bini gue masukin sedikit ya. Iya. Bini gue juga senang nih. Oh. Tapi begitu sudah masuk karakter, oke, seperti apa yang akan kita mainkan? Ternyata sedih ceritanya. Sedih. Banyak dramanya, horor juga luar biasa. Aku makin berpikir lagi. Panjang ya. Mikir Panjang lagi. ya. Apakah aku bisa? Panjang. Tapi begitu mendalami karakter itu, semakin masuk ke dalam, semakin sedih. sedih. Sedihnya banyak banget, sedihnya banyak banget. Sampai ada beberapa adegan-adegan Yang di membuat- luar di luar syuting kayak kok gini, menakutkan. Oh, poster. Tapi pada intinya saya senang karena duitnya lagi dong. Karena waktunya cocok. Iya. Gitu, Oke. seperti itu. Itulah Seperti itu. penjelasannya teman seru Seperti CGV. itu. Iya, Kayaknya nggak usah interview lama-lama, kayaknya udah dijelasin semua. Jadi kita closing habis ini. Belum dong, masih cuma gini doang. Cuman mainan note doang dari tadi. Maaf. Udah panjang-panjang banget loh Jo itu lu. Iya, maaf. Jam udah tadi kita udah Tahu. keluar dari sini loh. Ngambil handphone dulu, Iya, oke. ya kan? Ya, oke. Ini 3 lembar. Bentar, Bu Ambar nggak mau kasih lihat? Oke, Ntar kalau dia sorry. nyaut beneran, Sorry. kita takut. Songi Oke, doang. kita mulai nih, baru Ya, kita ngobrol-ngobrol. asik. Set, kredit title dulu dong, Rapi Film. Kitab Si Jin dan Ilin. Enggak ya, enggak usah ya. Masuk Bu Jenar. Bu Jenar masuk. Iya, masuk Ja, ke sini. foto. Bisa. Jangan terbang itu. Ngerepotin kalau getar. Getar boleh, getar aja dikit aja. Set gitu. Oke, sip. Baru kita masuk ke pertanyaan. Yunita Siregar sebagai Yuli. Bagaimana kamu membangun emosi dan psikologi yang dialami oleh Yuli padahal kamu berangkatnya dari tulang punggung keluarga? Itu waktu itu aku pastinya banyak diskusi sama Bu Hadrah gitu, mau ngebentuk karakter Yuli ini seperti apa. Terus juga Bu Hadrah juga ngasih aku referensi-referensi film yang bisa mungkin aku jadi referensiin, yang dimana lead perempuannya ini berangkat dari karakternya tuh yang tadinya dia bukan, maksudnya dia ngambil keputusan besar lah di hidupnya gitu tuh. Jadi waktu itu aku nonton Gone Girl gitu, terus kayak abis itu kita sama-sama menggambarkan transisi perubahannya akan ada di mana. Aku juga lumayan ada beberapa ngeset lagu untuk ngebangun emosinya Yuli yang tadinya lemes, biar jadi ada semangatnya dikit gitu. Itulah cara kamu ya. Sebentar. Buat teman seru CGV yang belum baca sinopsisnya dimanapun, jadi ketika kalian search kitab Si Jin dan Ilin, yang muncul pertama adalah CGV, jadi belum tahu sinopsisnya itu seperti apa sih? Bayangin konten kita adalah konten pertama yang kalian lihat. Silakan Pak Rudi. Ya, jadi sebenarnya sinopsis besar dari film ini. Berarti nanti ada sinopsis kecil ya? Nah, ini maksudnya garis besarnya dulu ya. Iya. Ini tentang sebuah keluarga, ya, yaitu keluarganya Yuli dengan Laras yang nanti dijelaskan oleh Laras. Silakan Laras. Jadi Laras dan Yuli itu dia itu anaknya dari Bu Ambar yang ada di depan sini. Nah biasanya tuh yang ngurus rumah tuh Yuli. Nah Yuli yang biasanya paling tahu semua tentang apa yang terjadi di rumah. Apa yang terjadi di rumah, betul. Itu dia. Apa lempar ke Bu Ambar aja ini ya? Jangan dong. Jadi cerita ini mengenai mungkin kalau yang udah beberapa yang baca tentang balas dendam. Jadi Yuli ini karakternya tadinya dia sangat terbuli di karakternya ini, dia menerima aja apa yang terjadi di hidupnya dia, tapi dia ngerasa makin lama kok banyak sekali yang yang dia ngerasa kehidupan dia tuh kok ini semuanya nggak adil ya, diperlakukan seperti ini, banyak sekali yang hilang, sampai mungkin aku pun
kalau aku nggak main di film ini, yang lihat karakter Yuli dengan semua perjalanan dia kayak ya make sense sih kenapa lo ngambil keputusan ini gitu. Dan dia mencoba mencari keadilan dengan caranya sendiri yang mungkin belum benar caranya, yang nantinya akan menuju ke santet itu. Tapi kan nggak tahu kita berhasil atau nggak santet ini untuk menghancurkan keluarga ini. Harus Cuma nonton. bisa ditonton di 17 Juli dan seterusnya sampai 2 bulan, 3 bulan tayang terus. Amin. Oke, itulah sinopsis besarnya. Iya, besar banget tuh ya. Sinopsis kecilnya nggak usah? Kecil. Sinopsis kecilnya? Nanti aja. Nanti aja. Sinopsis Oke. kecilnya adalah Upik Abu yang tahu konsep santet. Iya itu dia. Upik Abu yang lagi. Oh iya. Upik Abu. Kalau yang Upik tahu Abu kenal konsep santet. Nah, akan seperti ini. Oke. Nah, aku mau nanya tadi kan udah nanya ke Yunita gimana jadi Yuli. Berarti dari Sultan gimana jadi Dean? Nanti ke Kawai, ke Dinda, ke Pak TB. Jadi Dean gimana ya? Lancar sih. Oke, Kawai, terima kasih. Jadi dia gimana ya? Lagi dong. Kayak Yunita tuh Oh, iya. gitu kan dia dengerin lagu gitu. Sebelum mau ngambil project ini, apa ya kok tiba-tiba ngomong situ ya? Aduh. masih di 2 pertanyaan sebelumnya ya. Lanjut. Cukup sulit sih, cukup sulit untuk kayak mendalami karakter Dean ini karena readingnya cuma sehari, lagi puasa juga syutingnya dan adegannya juga banyak yang lumayan mencekam lah, jadi cukup sulit ya. Jadi Dean cukup sulit ya? Cukup sulit. Kawai jadi Tika. Jadi Tika itu rasanya capek. Sampai tadi ada di emoji ya? Iya. Capek ya? Capek. Apalagi juga Tika kan termasuk bagian dari keluarga ini. Keluarga jahat itu kan? Betul gitu, walaupun dia sebenarnya juga ini sebenarnya salah keluarga gue nih, kagak boleh kayak gini ke Biuli. Cuma Tika nih kayak dia bingung gitu loh mau bantuinnya gimana. Jadi kayak banyak kebingungan gitu yang dialami Tika, dan mungkin salah satu hal yang serunya adalah berusaha ngetransfer rasa bingungnya itu ke permainannya. Terus juga apalagi karena keluarga ini dapat banyak teror, itu gimana caranya biar mainnya tidak stagnan gitu. Kayak coba di naik itu tuh gimana tuh. Nah itu yang bikin menarik. Aku nggak bisa bilang kesulitan ya, tapi justru itu hal yang menantang nih gitu buat meranin Tika. Gitu, Meranin Tika. Itulah kamu elevate pelan-pelan ya? Oke. Gitu. Silakan Indah, sebagai Laras. Iya, paling sulit sih jadi Laras tuh kalau marah-marah sih sebenarnya tidak terlalu sulit ya gitu. Karena udah biasa. Sudah terlatih. Di YouTube udah nyata kan juga saya suka begitu ya. Iya. Saya galak banget orangnya. Saya suka cakar-cakar orang. Di dulu kadang-kadang saya suka gigit-gigit orang. Anarkis ya Ibu ya? Udah cukup anarkis ya? Banting barang kalau misalnya lagi gak ada kerjaan. Jadi kalau masalah untuk jadi marah-marah tuh nggak terlalu susah. Lebih sulit ngafalin ayat-ayat suci Al-Quran aja sih gitu. Iya. Oke. Itu yang paling susah karena ya gitu. Memang Tantangan tersendiri buat jadi tantangan tersendiri buat betul, Dinda ya? betul. Kurang menantang ya kesannya. Tapi Ya? benar buat orang yang mungkin belum terbiasa gitu. Terbiasa. Iya kan ya. Ya emang pasti Ya, lebih ke challenging situ gitu, sih. karena emang yang buat teman-teman yang rajin beribadah pun mungkin Susah. Iya, betul itu Konsep. sama apa ya? Sama ya kesurupan tuh kan juga ya walaupun ini bukan horor pertama tapi kan yang namanya kesurupan juga ada berbagai macam tipe ya. Ya. Karena kan jenis setannya juga beda-beda, jenis ini nah itu yang harus agak dicari lah gitu. Ini jenis kesurupan di bagian mana gitu. Tipe apa? Tipe A, B, C, D, E gitu. Silakan. terima kasih dari Dinda. Jawaban. Rekan saya Tara Budiman dari Sudut Biru. Wih, berat nih, berat. Jadi ketika memerankan Rudy tuh kayak gue ngerasa kayak benar-benar laki-laki yang tertindas gitu ya. Gue kayak kerasa tuh kayak diri gue tuh nggak punya kebebasan, kemerdekaan. Jadi kayak Berair, matanya berair. Oh, Air putih. Gokil. Enggak. Inusan ini.
Karena memang background keluarga Rudy itu tuh kan secara ekonomi itu di bawah keluarganya Laras, bukan punya utang bapaknya enggak. Jadi memang karena Rudy itu laki-laki yang gampang yang tidak dominan. Laras tuh melihat sosok Laras tuh wah ternyata selama ini nih ini wanita yang gue cari nih yang mandiri segala macam. Terus gampang disuruh-suruh, pelin-pelan. Ya pokoknya kalau ngeliat di sini karakternya jauh banget lah. Lah, Gimana? kok gua? Ya bukan deh. Bukan. Oh, gua jadi yang pohon itu sih, yang pohon ditebang itu gua. Jadi ibarat kata di sini Rudy tuh suami yang ditindas oleh tirani seorang istri. Wow, pria dijajah wanita ya. Wow. Di sinilah. Tapi penyebabnya boleh dikasih tahu nggak? Apa harus nonton 17 Juli? Harus nonton 17 Juli. Cuman ya kan gitu kan gue bilang tadi kan karena mungkin dari segi ekonomi juga udah berbeda gitu. Udah berbeda ya. Oke, terima kasih rekan Tara Budiman dari Ya, Sudut terima Biru. Family tree-nya tuh gimana sih? Ibu Ambar, ibunya Yuli. Ambar itu ibunya Laras dan Yuli. Ya. Terus Terus Laras dan Rudy menikah. Punya anak dua Dea ini. dan Cika. Oh, ini berarti sebenarnya Bibi. iya bude kalian ya. Iya. sebenarnya. Kalian jahat sih. Parah banget. Aku nggak punya pilihan. Oh, nggak punya pilihan. Kamu, Dean, kamu kan udah selamat di waktu maghrib 2 kan, kamu udah selamat. Kamu kenapa lagi ngapain di sini? Kamu ngapain? Bandel sih ini. Iya, makanya bandel. Gimana kamu kan kalau tadi Tika kan nggak punya pilihan. Kalau kamu jahat sama Bibi, Kenapa? kenapa? Punya nggak pilihan sebenarnya kamu? Bukan jahat sih sebenarnya sih. Karena ngeliatin orang karena terpengaruh sama ibunya. Ibunya jahatin Yuli, saya juga ikut Pengen- menjahati Yuli gitu. Tapi bener Tapi sih. berpengaruh tapi sekali Laras, memang. ini dia nyontoh Ya udah gitu Nah, aja. iya, muter. gitu terus. Nyontoh dia. Lingkaran setan bro, muter-muter muter aja di aja. situ. Berarti kamu Nyalahin Bu Ambar dia kesini, dia kesini. Mumpung orang yang ada di sini ya. Iya lagi, mumpung rohnya nggak di sini. Berarti ini filmnya juga nyontohin ke teman seru CGV untuk kayak ya di rumah anak tuh nyontoh orang tuanya. Betul. Wow. Good parenting, bad parenting. Tapi iya ya jangan dicontoh. Tapi ini memberikan pesan moral itu. Oke. Terima kasih. Saya mau ke ibu kamu sekarang. Saya mau nanya kenapa dia bisa menjadi contoh yang buruk buat kamu. Kak Dinda. Oi. Tadi kan kamu udah bilang sosok yang pemarah, suka gambar-gambarin orang. Gitu. Itu kayaknya karakter yang melekat di Dinda ya. Iya, iya. Ini kenapa kamu dapet dari Yono? Kamu sama aja kayak ibu kamu. Kali ini tapi pendekatan khususnya jadi Laras. Pendekatannya adalah karena di sini ada background story yang lumayan jelas kenapa Laras begitu gitu. Jadi apa yang dia lakukan tidak serta-merta dia mendadak emang kesurupan suka ngegambar-gambarin orang aja gitu. Maksudnya ada cerita di balik itu semua lah. Itu yang mendasari kenapa Laras bersikap sebegitu semena-menanya ke Yuli gitu. Jadi dan itu menjadi sebenarnya poin utama di film itu juga kenapa itu semua bisa terjadi gitu. Kenapanya 17 Juli. 17 Juli 2025 hanya di CGV. Dan bioskop sebelah juga. Ah, boleh. Ya. Ya. Terima kasih. Sekarang ke rekan saya, Pak TB. Ya. Pak TB ini berangkat dari host dahsyat, jadi boy band. Sekarang menjadi Pak Rudi. Pak Rudi ya? Iya Pak Rudi. Rudi Hardi. Sambel, Bukan sambel. ya? Bukan. Sambel Pak Rudi. Bukan. Itu Bu Rudi. Bukan. Bu Rudi. Bapaknya nggak ikutan. Bapaknya nggak ikutan ya, ibunya doang ya, kok sambel ya. Iya rekan saya Jo. Gimana? Sama kayak Ibu Laras. Apa yang terjadi sama si backstory-nya Pak Rudi ini? Backstory Rudy itu kenapa bisa akhirnya masuk ke dalam keluarga ini kan seperti yang tadi gue ceritain. Cuman perannya itu kenapa Rudy itu sebenarnya kalau dibilang itu ya sebenarnya semuanya abu-abu. Rudy juga abu-abu gitu. Kenapa dia bukan orang yang kalau baik itu semua orang baik gitu ya. Cuman dia itu adalah orang yang kalau gue ngeliat CCTV aja udah. Dia nggak bisa melakukan apa-apa karena kembali lagi dia numpang di keluarga istrinya. Apapun ya dia lakukan ketika istrinya ngomong A ya dia ikutan A. B ya dia B. Walaupun ada sesuatu hal yang mungkin ada amarah atau dendam yang mungkin dia kayak kenapa sih gue diginin segala macam.
Nah itu nanti akan keluar tuh amarah-amarah itu seperti ya. Api lagi, api. Api lagi tadi Ja. Tadi api lagi tuh pas marah. Coba sekali lagi gimana? Iya. Sekali lagi belum kerekam. Yuk. Capek juga bro. Teman-teman, berarti film ini tuh karakter driven ya? Karakter driven. Itu artinya apa tuh? Backup dong. Karakter driven tuh apa tuh? Apaan tuh? Plotnya tuh ditentukan oleh karakter yang sangat kuat gitu, Pak Rudy sendiri gitu, Ibu Laras sendiri gitu, sampai semuanya menjadi lingkaran yang tadi Dean bilang gitu. Ada sebab ada akibat. Ada sebab ada akibat ya. Pertanyaan saya adalah, Susah nih kayaknya nih ya. pasti. Iya. Apa hal memorable waktu kalian syuting project ini? Susah banget lagi. Lo memang banget tuh. Memang. Dari driven Memang itu gitu ya, kok, dari ya, si Bu Ambar. driven karena Iya, driven. begitu. Silakan, Sultan. Memorable thing waktu syuting. Memorable. Semutan lagi. Apa ya? Waktu syuting. Iya, waktu ngapain gitu atau waktu kamu Pas ini sih, pas ada adegan aku ngejedot-jedotin kepala itu aku kenceng. Padahal disuruhnya tuh sebenarnya pelan. Tapi karena kamu aktor yang mantep, totalitas. Iya. Akhirnya agak pusing dan akhirnya muntah. Tapi tetap dibantuin juga sama kru-krunya. Dikasih air hangat, obat juga dikasih, terus sempat suntik juga. Karena muntah-muntah itu. Iya. Jadi itu yang paling kamu ingat ya waktu syuting, salah satunya itu ya. Iya. Keren sekali. Sultan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Sudah mulai lelah sepertinya. Sudah mulai lelah nih. Kawai, waktu syuting, memorable thing. Apa ya? Pernah. Enggak deh, jangan. Ragu-ragu dia. Jangan. Awalnya sakit, terus malam-malam minta suntik vitamin, cuma itu yaudah mirip. Ada satu ini, waktu itu lagi ngerasain secure banget. Bisa nggak ya gue gitu, karena emang banyak sekali scene-scene berat dan intensnya gitu kan. Terus dalam jangka 1 minggu itu aku curhat ke Adinda di mobil waktu itu mau ke set, Kak, kok aku ngerasanya gini ya gitu. Terus dibayangin, aku juga gitu. Aku tuh gini dan malah jadi kayak, oh ternyata nggak apa-apa ya ngerasa kayak gitu. Oh nggak apa-apa ya. Terus sampai set akhirnya aku cerita juga ke Bu Hedra, Bu saya ngerasa gini deh, maaf ya Bu kalau kemarin saya ngerasa kurang optimal bla 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 bla. Apa-apa saya juga kok gini. Jadi kayak momen vulnerable-nya itu dan bisa dikomunikasikan ke teman-teman dan tim itu yang paling kamu ingat waktu di set ya. waktu di set. Itu sih. Kakak Yunit. Kalau aku mungkin ada kaitannya sama adegan. Kalau mungkin di teaser nggak ada, tapi kalau di trailer nanti katanya akan ada. Aku juga belum lihat di trailernya, penasaran juga. Oh ini kita udah dapat kok di airdropin ini dia, trailernya. Wow. Langsung ada di situ. Jadi di trailer banget. Belum. Kaget. Bangun ya, udah bangun sayang. Sayang udah bangun sayang. Alhamdulillah. Silakan, aku Kakak Yunit. Lanjutkan. Kira-kira kan beneran ditunjukin trailernya. Ya nanti udah bener. Diedit. Ya diedit kan bisa request. Terus gimana tadi? Jadi nggak pernah tuh terpikirkan aku kayak bisa ada kayak pas syuting kayak dikasih lihat tutorial masa depan kita semua akan menjadi seperti itu. Kayak aku tidak pernah nih kayak kepikiran akan ada di sini gitu. Itu lumayan sangat memorable sih. Rasa apanya ya, takutnya, rasa sumpek dan segala macam itu lumayan sangat teringat sih. Sangat teringat ya. Nah di CGV itu misalnya udah ada indikasi spoiler, kita bolehnya ngasih kodenya adalah itu lagi ngapain? Ruang makan, pakai baju biru, kodenya apa? Kalau di masa depan itu. Di yang kamu nanti mau di trailer ada itu katanya. Oh, itu tutorial masa depannya tuh yang akan kita hadapi semua nantinya. Mas paham dong? Gue tahu kodenya apa. 17 Juli. Betul. 2025. Keren. 17/07/2025. Oh iya, oke. Kak Dinda, Iya. memorable thing on set.
Jadi ada satu adegan aku harus berakting bersama binatang-binatang ya. Beneran nih? Beneran. Nah, jadi binatang-binatang itu tidak digunakan binatang-binatang bukan CGI lah gitu. Jadi binatang beneran. Jadi agak susah karena mengkomunikasikan dengan binatang kan. Betul. Dia harus belok ke kiri mana, ke kanan, jangan ke situ gitu kan. Nah, itu aku tuh belum belajar lah gitu komunikasi sama binatang. Mungkin bisa dibantu nanti Jo kalau bisa ini bisa. Boleh. Jadi kita akan itu ngobrol. yang agak sulit gitu. Yang lumayan aku keinget terus gitu bersama si binatang-binatang ini. Berarti gitu. kodenya nanti binatang ya? Iya. Nanti lihat Ibu Laras sama binatang ngapain 17 Ngapain? Juli? Nah itu. Ya benar-benar. 17 Juli. Betul. Saya. Bapak nunjuk-nunjuk dulu. Sekali lagi kan sekali lagi. Ya udah, boleh. Kalau gua sebenarnya ada salah satu adegan improve, tapi sebenarnya banyak banget adegan-adegan yang gak bisa gue lupakan, yaitu ketika gue menerima energi dari para pemain-pemain ini. Itu tuh kayak Dinda, kayak ketika sama Yunita, sama Kawai, ngeliat si Dean itu tuh begitu udah di set dengan settingan yang cukup menyeramkan, memang terasanya tuh berbeda bro. Di situ tuh gue ngerasa kayak ini tuh ternyata energi ketika lo mengeluarkan ketulusan dalam dunia acting tuh seperti ini ya. Gue ngeliat Kawai dengan acting sedihnya, dengan emosinya yang dia tahan aja tuh itu cukup sulit. Ada satu adegan, gue nggak bisa spoiler sebenarnya. 17 Juli. Cuman di situ tuh ketika gue mau ngomong aja, gue nggak bisa ngomong karena ya itu kayak pancingan yang diberikan Kawai itu ngebuat gue jadi kayak ini tuh rasanya. Sama kayak Dinda, ketika Dinda ada satu adegan kita berantem gitu, itu tuh gue ngeliat matanya Dinda tuh juga udah nggak bisa. Bahkan perubahannya dia ketika berlatih dan juga on set itu different banget bro. Jadi menurut gue itu sih yang memorable sampai sekarang. Yang memorable sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Saya suka banget penonton bayaran kita hari ini saya suka. Rame. Mahal semua loh. Kita mau menuju beberapa pertanyaan terakhir. Iya. Kena dijawab lagi dia. Kenapa sih? Iya. Kenapa Sultan nggak Mau dijawab? lanjut sama bioskop sebelah ya? Enggak. Emang kok kayak ribut aja saya mah. Bagaimana rasanya berkarya bersama Bu Hadra? Crazy ya? Satu kata crazy boleh. Ibu Laras. Luar biasa, dia bisa mentransfer apa yang dia ingin buat. Jadi kita nggak pernah gugup, bingung di set tuh. Jadi semuanya menyenangkan dan lancar-lancar aja sih gitu ngerasanya. Clear direction ya? Itu dia. Gokil. Bahasa keren ya, tadi udah karakter Ya memang. Temennya Pak Tara saya. Iya. Nyampe udah. Yes. Apa tadi tuh? Translate tuh. Kakak Yunita. Yang paling aku senang dan sangat memorable buat aku, Bu Hadra itu karakter sangat tenang dan sangat apresiatif gitu. Apapun yang kita lakukan tuh dia memuji gitu. Jadi kita juga kayak, makasih gitu. Ngerasa udah secapek apapun tetap diapresiasi gitu. Apresiasi. Kawai? Bu Hadra itu intuisinya kuat banget. Dan dia juga tahu apa yang dia mau. Jadi walaupun kita diberikan ruang eksplorasi, tapi kita juga nggak terlalu nyasar banget nih gitu. Udah ada garis merahnya, dan itu yang dipegang sama Bu Hadra gitu. Senang banget sih. Senang banget. Apa? Ada tembakannya. Ada tembakannya lagi. Serang dia. Bu Ambar, serang dia. Serang dia, cakap dia. Ada. Kerja sama sama Bu Hadra juga satu kata. Sultan. Menurut Sultan. Gimana ya? Keren. Oke, Itu keren. satu kata, nggak salah dong. Gacor. 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 Terima kasih teman-teman. Kitab Si Jin dan Alien ini kan pasti di filmnya nanti kan banyak ritual-ritual gitu kan yang akan di highlight gitu. Setelah
projectnya selesai, syutingnya selesai, kalian promo dan sebentar lagi galprem. Yang kalian bawa pulang tuh kalian lebih kayak apa sih yang berubah dari Maksud lo kita tuh percaya dengan, maksudnya kita melakukan ritual-ritual gitu? enggak Aksi banyak banget parah. Capek dia. Capek ya. kebanyakan Capek Pasang aja, nggak usah dipasang. Iya, nggak usah dipasang. Biar kayak orang, kayak orgil nih, kayak orgil. Gini doang. Nggak jadi Nggak usah dipasang. dipasang, gitu doang. Gitu-gitu aja. Iya, Ya maksudku adalah selesai project ini tuh kalian bawa pulang apa sih gitu? Ada nggak yang berubah dari kalian? Apakah dari yang udah rajin sholat jadi lebih rajin sholat kah atau apa? Ya? Gua. Duluan ya, berarti nanti Sultan terakhir Iya, lagi ya? jangan terakhir. Oke. Kalau gua ketika memulai apapun itu, akhirnya gua ketika berbicara bismillah tuh gua bukan cuma bismillah aja. Pasti ada auzubillahi minasyaitonir. Dari itunya tuh. Gue bilang, sumpah, apapun yang gue kerjakan tuh adalah itu. Karena intinya kan, ya maksudnya di dalam diri kita tuh kan pasti banyak godaan kan. Ya, supaya kita terhindar dari godaan itu tuh gue akhirnya makin oke, gue mantepin memang itu adalah sesuatu hal ketika mau memulai apapun itu ya udah itu yang gue lakukan. Sama ya itu, ya berbuat baiklah karena kan karmanya itu kan akan ada. Iya. Gue percaya akan adanya karma, ya, sama seperti film ini gitu. Gokil. Jadi eksklusif Kakak Tara di sini merasakan pertama kali ya baru tadi ngomong gitu barusan. Apa tuh? Tadi ngomong Iya, gua jadi cuman baru di sini. baru di sini kan. Baru di sini gue merasa, maksudnya gue akhirnya ya ternyata auzubillahi minasyaitonirrajim tuh ya supaya makin membulatkan gue untuk tidak tergoda oleh syaitan-syaitan. Godaan setan. Ya, seperti itu. Gokil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Kali ini dah. Apa take away-nya membawa pulang apa dari proyek ini? Lebih banyak istighfar aja sih. Ternyata istighfar tuh bisa sepowerful itu. Sepowerful itu. 17 Juli. Nggak ada yang tepuk tangan, penonton bayaran yang udah dibayar. Capek. Tapi ya, Kak Yunita. Kalau aku lebih jadi reminder lagi untuk lebih mindful bersikap ke orang. Jangan sampai bikin orang sakit hati. Kan ada tuh yang ditulis gitu kayak jangan menyakiti perasaan orang karena kalian tidak tahu apa yang dia ceritakan ke Tuhannya. Tapi kalau modelannya kayak Yuli, gak punya Tuhan, ceritanya ke siapa kan yang dia udah terlalu sakit hati, akhirnya hal-hal yang tidak baik terjadi ke kita juga. Jadi jangan menyakiti perasaan orang. Reminder. Kecil apapun itu ya. Quote of the day. Itu tuh. Jadi jangan kayak Yuli ya, jangan cerita ke dukun. Jangan. Yuli cerita ke dukun kan tuh. Sosmed aja di sosmed. Di sosmed aja boleh. Jangan juga Dor. Jangan juga Dor. Guys mau curhat. Soalnya tahun kita di set film ini nggak ada, masih tahun 2000-an awal. 2000-an awal. Sosmed. Belum parah. Jadi kedukun. Yahoo. Hah? Kau. Apa? Oh iya. Hilang kan tadi ada di Ya. sini. Boleh skip lo di sini kalau emang belum belum nemu. Saya tahu. Oh, udah nemu. Jadi makin sadar kalau ternyata musuh terbesar kita tuh diri sendiri aja. Tapi serius. Maksudnya banyak obstacles yang terjadi dan banyak pikiran-pikiran negatif itu sebenarnya dari diri kita sendiri gitu, nggak ada yang ngomong kayak gitu. Iya. Toh orang teman-teman pada mau kok ngebantuin gitu dari teman-teman cast dari tim gitu. Dan jadi ngerasa ternyata komunikasi itu memang sangat penting, bukan cuma diproses tapi bahkan di cerita film ini tuh komunikasi penting banget gitu. Kode lagi dari Kawai, komunikasi. Kode ke berapa tadi Ja? Sini. Komunikasi. Gacor. Oh iya nih. Sultan. Culture. Sebagai Dean, bawa pulang apa habis proyek ini? Bawa pulang Masih kita tunggu. Santai kawan. aja bang. Santai kawan. Jadi lebih menghargai orang aja sih. Menghargai orang lain gitu ya. Pasti diajarin Bularas tuh. Parenting yang bagus kan? Kayaknya kode nih diajarin Bularas nih apa ya? Gacor nggak? Tapi gacor kan? Tapi gacor. Iya gacor.
Diajarin Bularas. Kode lagi tuh, Ja. Diajarin Bularas. Diajarin Bularas 17 Juli. Ini penutup. Kita biasa ini belum pernah ditanyakan dimanapun. Saya jamin dari Sultan dulu, nanti endingnya Pak Rudi ya. Sultan mau ngomong apa sama Dean? Sampaikan yang mau kamu sampaikan, mau ngatain boleh. Dan lain kali kalau dibilangin sama kakaknya nurut, walaupun udah di akhirat ya. Semoga masuk surga udah itu. Oke. Kau yang mau ngomong apa ketika? Tik, lain kali coba lebih berani aja gitu loh, nyuarain apa yang menurut lo bener, apa yang menurut lo salah gitu. Lebih berani aja gitu menyuarakan itu. Gak apa-apa kok. Gitu. Kacau. Yuli terakhir ya. Yuli, kita nggak tahu nih, kita masih belum tahu posisinya Yuli korban atau pelaku. Ibu Laras. Ibu Laras, Kakak Dinda ke Ibu Laras. Laras kalau bisa jangan di toko mulu, gaul sama orang-orang sekitar, arisan. Iya. Banyak-banyakin gosip, cari-cari referensi biar nggak mumet gitu. Maksudnya cuma di situ mulu kerjaannya gitu kan ya. Ya, Gitu. yang agak jauh mainnya gitu, maksudnya jangan di Main situ badminton aja. gitu ya? Badminton boleh, paddle, main paddle boleh. Pokoknya jangan di situ mulu ya. Iya gitu, biar banyak aktivitasnya Laras lah gitu kalau aku mah. Pak Rudi, waktu dan tempat dipersilakan Pak Rudi. Dear Rudy. Pakai dir. Ja pakai dir ada lope-lope gitu, Ja. Editan lope-lope dir Rudi. Ada cahaya-cahaya gitu. Yang sedang menonton. Pokoknya menjadi laki-laki itu ingat sikapnya itu harus ditentukan. Jangan. Wah, aduh. Pokoknya Sensor apapun manual. yang terjadi. Ingat keputusan itu lu untuk menikahi Laras itu udah benar, tapi sikap lu tuh harus lebih manly banget, ya. Harusnya lu jadi pemain bola. Kan bener. Oh iya. Ini kode ya? Tapi nggak apa-apa. Kode Ini kode. 17 Juli kan ya? Kode. 17 Juli. Pemain bola, kode selanjutnya pemain bola. Ini dia. Sosok puisi katanya. Bambang Pamungkas kita. Katanya mau buat puisi. Katanya mau buat puisi. Ya Oke. astagfirullahaladzim Silakan, buat puisinya bagus Yuli. banget. Yul. Silakan, Banyak puisinya istighfar, bagus. Yul. Buat Yuli harus banyak-banyak istighfar, Yuli. Kalau bergaul tuh mending sama Tika gitu loh. Diajak ke surau gitu, bibinya diajak ke surau biar nggak hilang arah. Sama jangan main, dia temennya ada namanya Yono. Jangan mainnya cuma sama Yono. Bergaul sama, ya siapa tahu bisa dapat kerjaan jadi TKW apa keluar negeri kan, jadi lebih punya pemikiran yang lebih ini gitu, lebih luas. Jadinya nggak cuma berkutat di situ dan jadi arahnya tuh jadi nggak jelas gitu. Ayo, bisa yuk. Bisa. Bisa ya? Itu dia teman seru CGV, pesan dari pemain untuk karakternya. Buat teman seru CGV yang udah nonton nanti di 17 Juli dan seterusnya, komen ya, Yuli sebenarnya korban atau pelaku. Terima kasih sekali lagi udah ngomong. Thank you. Terima kasih segenap kru yang bertugas. Terima kasih segenap kru yang bertugas, kakak-kakak yang menemani di belakang. Tim supporter bayaran, terima kasih. Terima kasih tim. Terima kasih tim art, tim publis yang mempublikasikan, publisis kan. Ya, Rapi Film. Terima kasih tim art yang udah bikin ini, Bu Ambar. Terima kasih tim wardrobe, semua orang yang berkontribusi di film ini, maju terus film horor Indonesia. Subscribe ke YouTube channelnya CGV karena sudah menuju 1 juta subscriber. Hah? Berapa? Biarin baru 200. 200 orang. Tenang aja bro. Lu harus ini dong, positif bro, positif. Positif. Afirmasi dong. Yeay! 17 Juli, jangan lupa 17 Juli 2025. Teman seru CGV. Kitab Sijin dan Ilin. Ayo ke CGV, kita nonton. CGV. Kelas. Gue bingung gitu.